Pernah nggak sih kamu jalan-jalan terus pulangnya ngerasa ada sesuatu yang berubah dari cara kamu melihat dunia? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah petualangan yang ternyata lebih dari sekadar liburan biasa. Sebuah perjalanan yang nunjukin betapa kuatnya makna dari sebuah kontras. Nah, kutipan ini kuncinya. Coba deh bayangin, beda banget kan sama kalau kita mau ke London atau Tokyo, pasti ekspektasinya udah tinggi. Tapi ke India, justru nggak begitu. Justru karena nggak ada ekspektasi itulah, disitulah letak pesonanya. Daya tarik utamanya malah datang dari ketidaktahuan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertemuan yang tak terduga. Jadi semua ini tuh mulainya bukan dari rencana yang matang, sama sekali bukan. Tapi dari sebuah momen yang sederhana banget, ketemu teman lama secara nggak sengaja, yang akhirnya, boom, membangkitkan lagi mimpi lama buat pergi ke India. Coba lihat lini masa ini. Kelihatan banget kan seberapa cepat ide itu jadi kenyataan. Dimulai dari Juli, ketemu temen. Lanjut Agustus, ngopi bareng istri, keputusannya mantap. September, riset-riset dikit, milih Kolkata karena katanya lebih aman. Dan tiba-tiba November, berangkat. Semua ini cuma didorong satu hal, rasa penasaran buat ngerasain langsung tempat yang selama ini cuma ada di angan-angan. Tapi, ya gitu, sebelum berangkat pun udah ada aja drama-dramanya. Ada rasa khawatir, nanti diliatin orang nggak ya sebagai turis sendirian? Terus ada juga kolega yang ngasih peringatan keras. Awas, nanti baru nyampe langsung dirampok. Belum lagi saran-saran buat ngeprint semua dokumen, padahal kita kan udah biasa digital. Dan bingung soal budaya ngasih tip di sana. Semua ini bikin perasaan campur aduk antara semangat sama deg-degan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kolkata, sebuah pesta buat panca indera. Nah, disinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Siap-siap, karena ini bakal jadi gempuran habis-habisan buat semua indera kita. Saya tumbuh besar di dekat pasar, tapi saya nggak pernah lihat yang kayak gini. Reaksi ini keluar pas dia ada di pasar bunga Muligat. Jadi bayangin ya, bahkan buat orang yang udah biasa sama suasana pasar, apa yang dia lihat di sana tuh bener-bener di luar nalar. Skala kehidupannya, wah, luar biasa. Dan ini dia yang namanya gempuran panca indera itu. Coba bayangin deh, suara orang teriak-teriak dan klakson mobil yang gak berhenti-berhenti, terus mata kita disuguhi ledakan warna bunga di mana-mana. Kuning, oranye, ungu, putih. Tapi hidung kita mencium bau sampah yang nyengat, yang anehnya beradu sama wangi bunga. Dan di sekeliling kita, lautan manusia. Anehnya, di tengah semua kekacauan itu, ada semacam keteraturan. Bikin pusing, tapi sekaligus bikin takjub. Dan tahu nggak, justru di tengah semua intensitas yang luar biasa itu, dia nemuin apa yang dia cari. Di balik maskernya, dia senyum. Karena ya inilah alasannya dia datang, buat ngerasain pengalaman India yang paling asli, yang paling mentah. Nah, pas lagi asyik-asyiknya tenggelam dalam pengalaman di India, ternyata udah ada plot twist yang menanti. Sebuah perubahan yang gak disangka-sangka, yang nantinya bakal mengubah kerangka seluruh perjalanan ini. Pertanyaannya kan gini, kenapa nambahin negara lain dalam trip yang cuma 5 hari? Aneh nggak sih? Katanya 5 hari buat Kolkata aja rasanya kelamaan. Ini kok malah dibikin ribet nambah destinasi kedua? Jawabannya ternyata simple banget. Duit. Iya, ini soal ekonomi. Dengan sedikit strategi penerbangan, pakai maskapai murah, dan nukerin poin, tiket pulang pergi yang multi kota, jadi dari Kolkata ke Bangkok dulu, baru ke Singapura, harganya cuma sekitar $400 Singapura. Coba bandingin sama tiket langsung yang harganya bisa lebih dari $800. Wah, hemat setengahnya. Terus ada lagi nih yang lucu. Awalnya ada kesalahan booking tiket pesawat ke Bangkok. Cuma gara-gara salah lihat AM atau PM buat penerbangan tengah malam. Kesel kan pastinya? Ternyata kesalahan itu malah jadi berkah. Gara-gara salah booking, dia jadi dapat tambahan 1 hari ekstra di Thailand. Yang ternyata pas banget durasinya. Jadi ritme perjalanannya malah jadi sempurna. Oke, dari sini kita pindah ke babak kedua perjalanan. Bagian keempat, detox yang ternyata diperlukan. Destinasi berikutnya ini menawarkan sesuatu yang 180 derajat berbeda, tapi ternyata sama pentingnya. Jadi, setelah semua gempuran di Kolkata, yang dicari di Thailand tuh bukan lagi petualangan. Justru sebaliknya. Dia butuh jeda, butuh sesuatu yang terasa normal lagi. Sesuatu yang familiar. Makanya, highlight perjalanannya di Thailand itu bukan pesta atau tempat-tempat eksotis, tapi justru hal-hal yang kedengerannya
Biasa banget. Makan patai di mal favoritnya, Terminal 21. Jalan-jalan santai di mal raksasa Mega Bangna. Maraton nonton serial komedi di Netflix seharian di hotel. Sampai akhirnya nyobain Taco Bell buat pertama kali di bandara. Kegiatan-kegiatan membosankan inilah yang justru ngasih rasa lega dan tenang yang luar biasa. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Perjalanan ke Kolkata, walau seru, tapi capek banget secara emosional. Waktu di Thailand, rasanya kayak detox. Jadi, Thailand itu fungsinya benar-benar kayak tombol reset, ngeriset emosi dan semua indera setelah pengalaman yang super intens di India. Dan inilah yang membawa kita ke inti dari semua cerita ini. Bagian kelima, kekuatan kontras. Ternyata, keajaiban perjalanan ini tuh bukan cuma soal India atau cuma soal Thailand. Tapi justru di ruang antara keduanya, di perpaduannya. Coba kita bandingin deh, di satu sisi ada Kolkata, gempuran panca indera, melelahkan secara emosi, terasa asing, tempat buat merangkul hal-hal yang gak kita kenal. Di sisi lain ada Thailand, lingkungan yang akrab, rasa normal, tempat buat detoks dan nemuin kelegaan. Nah, kontras yang tajam banget antara dua pengalaman inilah yang bikin seluruh perjalanan jadi punya makna yang dalam. Tapi ya nggak semua orang ngerti. Seorang temennya bahkan nanya, ngapain sih jauh-jauh ke sana? Cuma buat motoin tiang listrik yang kabelnya semrawut? Pertanyaan ini kan nunjukin sudut pandang orang pada umumnya soal liburan, yang sayangnya nggak nangkep esensi dari perjalanan kayak gini. Soalnya, tujuan utamanya emang bukan buat dapat foto Instagram yang bagus. Tujuannya adalah saya ke sana buat meresapi sejarah dan budayanya, buat ada di sana, buat ngerti asal-usulnya, buat mengapresiasi semuanya pakai semua panca indera saya. Jadi ini soal pemahaman yang jauh lebih dalam dari sekedar apa yang bisa ditangkap kamera. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkin perjalanan yang paling membuka mata itu bukan soal tujuannya, tapi soal kontrasnya. Kira-kira perjalanan kontras seperti apa ya yang bisa ngasih kamu sebuah penemuan baru tentang diri sendiri atau tentang dunia?